Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat ini. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Ramadan sebagai bulan muhasabah bangsa di tengah pandemi COVID-19. Bulan Ramadan adalah bulan yang mampu membuat umat Islam merubah perilaku dari buruk menjadi yang lebih baik. Dan inilah yang diinginkan dari tujuan ibadah puasa, yakni terjadinya sebuah perubahan dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Akan tetapi, jika puasa tidak membuahkan hasil, maka kita akan kehilangan rohani spiritual kita di tahun ini. Oleh sebab itu, mari dengan kesungguhan dan kerja keras memanfaatkan Ramadan sebagai bulan kasih sayang dan pengampunan dosa. Ramadan kali ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun ini, pandemi virus corona menghantui kehidupan manusia. Namun, layaknya sebagai tiap kejadian, pasti ada pelajaran yang bisa diambil sebagai bahan perbaikan diri. Menghindari kerumunan di tengah wabah juga menjadi ibadah. Situasi dan kondisi baru menuntut pemahaman baru dan juga cara-cara baru tetap di dalam koridor syariah. COVID-19 ini bukan halangan untuk pelaksanaan ibadah. Menghindari kerumunan yang potensial penyebaran virus adalah ibadah di sisi Allah SWT. Ramadan sebagai muhasabah bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mau belajar dari problem tersebut, serta mencari solusinya. Demikian halnya dengan puncak kemajuan dan prestasi seorang manusia dalam hidup ini akan sangat tergantung bagaimana mengevaluasi dirinya dalam kehidupan ini untuk kemudian mengambil hikmah serta motivasi untuk melakukan yang terbaik. Termasuk dalam persoalan amal baik yang terus melakukan introspeksi agar hubungan kita kepada Sang Maha Pencipta tersambung. Oleh karena itu, dengan menjalankan puasa Ramadan, beberapa hari ini umat Islam dapat merenungkan kembali apa yang dilakukan beberapa hari ini, sehingga memotivasi kita untuk terus meraih prestasi rohani di bulan ini. Mari menjadikan Ramadan sebagai syahrul muhasabah. Bulan Ramadan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para dai, ulama untuk melakukan dakwah dan tarbiyah. Terus melakukan gerakan reformasi atau harakatul islah, yakni membuka pintu-pintu hidayah dan menebar kasih sayang kepada sesama. Meningkatkan kepekaan untuk menolak kezaliman dan kemaksiatan. Ramadan bukan bulan istirahat yang menyebabkan mesin-mesin kebaikan berhenti bekerja, tapi momentum tahunan terbesar untuk segala jenis kebaikan, sehingga kebaikan itulah yang dominan atas keburukan. Dan dominasi kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan. Bahkan puasa merupakan bentuk pelatihan rohani atau spiritual exercise yang bila dijalani dengan niat suci dapat mengantarkan seorang sampai ke derajat takwa. Ketika rakyat telah menjalani puasa Ramadan, kini giliran pemerintah dan politisi harus berani menerapkan etos puasa untuk mencerahkan kerangka pemikiran mereka dalam kehidupan berbangsa. Bangsa ini bisa meraih kembali martabat fitrahnya sebuah bangsa yang berkeadaban, yang hidup
dengan spirit, dengan etika kejujuran, kesucian, kebenaran, dan kerukunan. Dengan cara demikian, kita mencapai sebuah kemenangan, baik secara spiritual maupun kemenangan dengan melawan virus COVID-19 ini. Badai ini pasti berlalu. Dengan semangat Ramadan, kita menjaga dan mematuhi larangan untuk tidak keluar rumah. Karena setiap saat mengalami peningkatan sejumlah korban, maka untuk memutus mata rantai virus tersebut, kebijakan lockdown, physical distancing atau social distancing, dan stay at home adalah cara yang paling ampuh harus diwajibkan bagi kita semua untuk ditaati, dan hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Orang yang mampu melewati event besar ini finish dengan kesungguhan. Ia meraih predikat takwa sebagai identitas tertinggi manusia. Ia meraih piala Ar-Rayyan, surga spesial bagi Shoimin dan Shoimat. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Semoga Allah senantiasa menerima siam kita dan amal soleh kita, dan mudah-mudahan tarhib ini dapat membangkitkan semangat beribadah kita sekalian, sehingga membuka peluang bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik, lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera. Dan itu baru akan terwujud jika bangsa ini yang mayoritasnya umat Islam kembali kepada semangat puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.